Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dalam video ini saya akan berbagi apa yang sudah saya pelajari, yaitu menggambar dengan intuisi atau doodle ya, doodle ya. Istilahnya kalau bahasa Indonesia itu coret-coret. Tetapi bukan hanya coret-coret saja, coret-coret yang menghasilkan gambar yang baik, gambar yang cantik, gambar yang indah. Tidak harus gambar yang wow ya, tapi gambar yang ada kemenarikannya ya, ada yang membuat kita tertarik, entah itu bentuk, entah itu pola atau warna atau idenya lain dari yang lain. Jadi bagaimana sih supaya bisa menggambar doodle? Di YouTube banyak tutorial ya, tetapi kalau bisa doodle sesuai dengan suara hati. Doodle sesuai dengan apa yang ada di gambaran pikiran Anda. Jadi gambar yang Anda buat tidak sama dengan gambar orang lain. Ya. Karena yang Anda lihat itu kalau menurut saya adalah keunikan Anda sendiri. Seperti contoh di sini ya. Gambar yang saya buat di sini, ini sebagai contoh saja ya. Ini gambar yang saya buat dari intuisi saja. Gambar yang saya buat di saat saya ingin coret-coret, ternyata kok menghasilkan gambar yang entah ya, tidak ada tidak ada sketsanya ya, tidak ada tujuan untuk membuat gambar cantik, indah atau apa, tidak ya, hanya sekedar menggambar saja. Tetapi di sini akan saya kasih tahu tipsnya ya. Saya akan beri dulu contoh di sini, mungkin bisa membantu Anda untuk memulai belajar menggambar doodle ya, atau menggambar coret-coret. Lihat ini, terkadang tiba-tiba saya ingin menggambar, lalu saya gambar saja ya. Tetapi kemudian berhenti. Kemudian ide itu tidak mengalir. Jadi saya, kok gambar apa sekarang? Nah, jadi tiba-tiba istilahnya mandek ya, berhenti. Kalau Anda mengalami hal itu, jangan putus asa, tinggalkan saja. Ya mungkin Anda harus istirahat sejenak dari menggambar. Kemudian beberapa hari nanti atau beberapa jam nanti Anda bisa mulai menggambar lagi. Ini lihat, saya waktu itu kalau tidak salah dekat di hari Valentine ya. Saya gambar hati, ternyata setelah saya gambar kok idenya tidak mengalir. Tinggalkan saja. Oke, tinggalkan saja. Ada halaman kosong. Lihat di sini. Ya. Jadi kertas yang saya gunakan ini kertas yang tidak tembus ya. Lihat ya. Yang tidak tembus. Lihat kan? Ya. Kalau saya pakai kertas fotokopi atau kertas yang tipis ya. Kertas yang tidak transparan ya, itu spidolnya akan tembus di kertas belakangnya, belakang kertasnya. Lihat, saya banyak di sini. Awal saya belajar itu banyak sekali ide masuk, tetapi kemudian mandek, kemudian berhenti. Jadi jangan memaksakan. Kalau memang idenya tidak mengalir, mungkin lakukan hal lain, mungkin belajar melukis ya, atau mungkin berkebun, atau menggambar sketsa, atau fitness, olahraga, atau lakukan hal lain, memasak kayak apa ya, terserah. Asalkan hidup Anda tidak mandek hanya karena Anda tidak mengalir dalam menggambar yang Anda inginkan. Ya, mengerti maksud saya ya? Jadi ini beberapa contoh menggambar dengan intuisi yang saya lakukan. Oke, lihat ya, ini lihat. Jadi istilahnya gambar asal-asalan saja. Tetapi gambar yang seperti ini sebenarnya perlu fokus yang sangat besar sekali. Harus fokus. Lihat seperti ini ya. Oke, tidak bisa diganggu. Kalau saya sedang menggambar, saya tidak bisa diganggu. Dan kalau bisa menggambar itu di saat pikiran Anda tenang, ya, di saat Anda rileks, bingung mau ngapain hari ini ya, lebih baik menggambar. Jadi Anda kreatif ya. Bahkan kalau Anda sudah bisa menggambar, ini bisa mengembangkan bakat Anda atau potensi Anda. Oke.
Lihat ya, setengah jadi. Setengah jadi. Kemudian, lihat ya. Jangan berpikir bahwa menggambar harus menghasilkan gambar yang wow. Jangan menggambar tanpa harus berharap hasilnya nanti bagaimana. Karena apa? Anda akan terkaget dengan hasil yang Anda dapatkan nanti. Ya. Anda akan, wah kok saya bisa menggambar seperti ini ya. Seperti contohnya, kok saya bisa menggambar seperti ini ya. Seperti itu ya. Mungkin gambar-gambar yang tidak pernah Anda pikirkan bahwa Anda bisa melakukannya. Ternyata Anda bisa. Nah, lama-lama saya ke warna. Saya suka sekali warna yang ngejreng lah istilahnya ya. Seperti ini. Ini gambar yang hanya berawal dari ide yang ada di dalam benak saya saja. Oke. Ide yang ada di dalam benak. Lihat. Jadi biarkan jari tangan Anda yang melukis ya. Jari tangan Anda ini alat, tetapi terhubung dengan ide yang ada di dalam pikiran Anda. Mengerti ya? Jadi tidak pakai saringan lah. Yang Anda lihat, Anda gambar langsung lewat tangan. Seperti itu. Oleh karena itu, usahakan dalam situasi tenang. Atau kalau Anda sedang gundah gulana ya, menggambar itu bagus. Karena Anda bisa menyingkirkan ya perasaan cemas, perasaan takut, perasaan yang mungkin membuat Anda sulit tidur, tidak tenang. Ya, dengan menggambar Anda bisa menciptakan ketenangan. Dengan menggambar Anda bisa menciptakan ketenangan, menggambar atau melukis. Oke, di sini ya. Jadi kalau bisa beli pulpennya juga yang tahan air ya, yang waterproof ya, yang waterproof. Nah, lihat di sini. Saya tidak buang ide-ide yang tidak terwujud di sini ya. Saya simpan sebagai memori perjalanan saya, oke, dalam menggambar. Saya simpan karena ini mengandung arti. Ini lihat, sudah gambar bunganya ternyata idenya tidak mengalir. Ya, lupakan saja. Oke. Tinggalkan saja. Mungkin nanti satu saat saya akan kembali lagi. Satu saat ada ide yang bagus untuk bisa selesaikan ide-ide yang tertinggal. Oke. Lihat di sini. Dengan satu warna juga ternyata menarik. Dengan satu warna. Menggambar doodle dengan satu warna. Ya, jadi usahakan menggambar dari ide. Anda bisa mencontek dari gambar saya, tetapi jadikan gambar saya ini sebagai panduan untuk Anda bisa menciptakan gambar yang unik untuk Anda sendiri. Ya. Dan ini perlu praktek ya. Saya praktek menggambar itu, wah, berjam-jam. Bahkan mungkin saya hanya tidur beberapa jam karena saya bayangkan kalau Anda sedang ketagihan dengan sesuatu, Anda ingin terus melakukannya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi pagi, siang, sore, malam, kapanpun saya berada selalu bawa pulpen, ya, bawa spidol dan kertas untuk saya bisa menggambar, untuk saya bisa menuangkan ide-ide. Apalagi kalau sebelum tidur. Sebelum tidur itu bagus juga untuk menggambar ya. Karena kalau menggambar kan kita tenang, ya kan? Nah, kalau kita menggambar sebelum tidur, kita sudah menenangkan pikiran, yang dimana akan mempermudah kita untuk tidur. Ya, ini satu warna. Satu warna. Gagal. Lihat, ini saya buat sewaktu saya liburan, jadi tidak selesai. Lihat di sini ya. Warna hitam. Ini yang belum lama saya buat. Oke. Sepertinya itu. Nah, ini di buku ini hanya itu saja. Nanti akan saya ulas perlahan-lahan untuk supaya bisa memotivasi Anda untuk belajar menggambar ya. Jadi jangan lupa beli spidol yang waterproof, beli kertas yang waterproof, dan itu saja dulu. Tidak perlu beli yang banyak
apa yang macam-macam. Karena nanti Anda akan berkembang. Mungkin nanti Anda akan, saya sudah sudah bisa menggambar ya. Saya akan mulai melakukan sesuatu yang lain lagi. Jadi sekarang ini mungkin langkah awalnya adalah beli spidol dan beli kertas yang waterproof dan mulai kapan saja. Jangan ditunda, jangan ditunda. Semoga bermanfaat. Salam damai semuanya.